Ini hari ulang tahun gereja ini fokusnya adalah Yesus. Tidak ada lain. Yang menambah umur kita adalah Tuhan Yesus. Yang memberkati kita adalah Tuhan Yesus. Yang menjaga kita adalah Tuhan Yesus. Kemudian yang membuat kita sehat adalah Tuhan Yesus. Nah sekarang kalau sebentar kita makan, Tuhan Yesus apa? Haleluya. Orang makan sampai babungkus itu lain, Tuhan Yesus nyana babungkus. Tuhan Yesus tidak butuh biapong. Dia tidak butuh mujair. Dia tidak butuh bayi putar kalau tahun depan ada. Tetapi dia butuh hidup saudara. Hidup saya dan saudara itulah sesuatu yang nama the passion of Christ. Dia rindu hidup kita. Karena dia bayar kita dengan darah sendiri sangat mahal. Dan ada satu kerinduan yang ingin saya bagikan adalah Tuhan tidak mau torang, atau Tuhan tidak mau kita bahasa hari-hari babagi tujuh. Babagi tujuh artinya tidak naik-naik level, tidak naik-naik tingkat. Dari segi waktu sudah boleh jadi dosen, sudah boleh jadi profesor. Sedangkan Matius dia buka di Kejadian. Karena apa? Tidak mau naik level. Next level harus. Mari kita baca dulu. Saya minta bantuan istri saya atau siapa yang bisa bantu. Suruh bilang haleluya. Saya rasa ada 1000 orang di sini. Jadi kalau 1000 bilang haleluya, sampai lampu bilang amin. Bilang haleluya. Saya lihat orang pemain bola kaki yang udah suruh bataria, gol. Padahal di gerejanya ada respon. Tidak adil dong. Yang membuat kita hidup hari ini bukan Argentina. Yang membuat kita sehat hari ini bukan Spanyol, yes. Dan saudara-saudara, saya bangga dengan Indonesia. Karena Indonesia tak terkalahkan. Betul? Dan Brasil, Spanyol, Italia pernah kalah. Tapi Indonesia tidak pernah kalah. Betul? Oh, kita berdoa supaya kita punya Indonesia tidak bertemu berhasil. Yang poin saya bukan itu. Next level kita perlu buka mata. Umur boleh bertambah, ya, usia boleh bertambah. Menjadi tua itu otomatis. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Kita harus jadi dewasa. Haleluya. Maaf saudara-saudara, jangan kita punya wajah ini sudah keriput, tetapi otak juga kita tetap keriput. Harusnya otak kita harus makin rapi, hati kita makin beres. Tidak ada lagi marah, tersinggung, kecewa. Kebayangkan kalau gereja lokal ini orang-orangnya next level, berubah, maka saya yakin jiwa-jiwa akan bertambah. Karena jiwa-jiwa tidak akan bertambah kalau orang-orang di dalam masih bakal lain. Yang dia bakal lain bilang amin. Nah enggak, orangnya dia bakal lain cuma pas stop tuh hari udah hilang tahun lalu. Sampai sekarang belum datang, ada tulis SM, Sonit Manopo. Langsung putar Manopo Sonit. Tapi bukan itu fokus saya. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Oh ya, silakan. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 10, 11, 12. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, lompat. Ayat 10. Ya. Ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Yeah. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Yes. Ayat 11. Ya. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yes. Itu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang bisa jadi Kristen, tapi tidak semua orang tahan terhadap masalah. Tidak semua orang bisa jadi Kristen, tapi tidak semua orang bisa punya hak penuh memasuki kerajaan kekal. Kerajaan Allah itu sama seperti kalau saya ke Amerika. Saya tidak mungkin bawa SIM ke Amerika, SIM Indonesia, dan memaksakan bawa mobil di sana di sebelah kiri. Ya, kita ke Amerika harus bawa mobil di sebelah kanan. Kalau kita bagi dengan iman, boleh, tetapi kita akan bermasalah dengan polisi.
Kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, kita tidak boleh biasa-biasa. Katakan amin. Kalau hidup kita biasa-biasa, sama seperti saudara mau masuk kuliah, tapi SD saja tidak lulus, maka semua mata kuliah akan terasa berat. Hidup ini tidak berat. Katakan, hidup saya tidak berat. Hidup saya berat. Ikuti saya ya. Say after me. Hidup ini tidak berat. Kalau hidup saya berat, berarti level saya tidak naik-naik. Haleluya. Kalau saudara punya level naik, hidup jadi ringan. Kalau saudara bertambah kuat, saudara angkat galon lebih kuat atau lebih berat? Lebih ringan. Amin Pak. Amin. Haleluya. Mbak rasa berat? Haleluya. Segala beban yang berat itu bukan bebannya yang berat, levelnya yang berbeda. Betul? Kalau orang yang sudah terlatih Kopassus, dia pergi pertempuran di Papua Nugini dengan minta maaf Kamra, dilepas di Papua Nugini, yang berteriak menangis di hutan siapa? Kamra. Karena latihannya tidak sesuai. Tahu enggak, kita di gereja bukan untuk dihibur. Haleluya. Ayo beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan 1 menit. Baru 15 detik kena mampu. Kasih terus. Haleluya. Haleluya. Bergairah, bersemangat. Karena Tuhan punya kabar baik malam ini. Gereja ini akan mengalami terobosan. Gereja ini akan mengalami transformasi. Gereja akan mengalami kasih yang berlimpah-limpah. Dan gereja ini tidak akan tersandung. Haleluya. 15 detik lagi. Yes. Haleluya, haleluya. 5 detik lagi. Ayo, sampai kita lewat 1 menit. Saat sudah bertepuk tangan, terima kasih karena Tuhan bangga. Dan Tuhan tidak makan apa-apa malam ini, tapi Tuhan terkesan dengan respon kita. Tingkat respon saya menentukan tingkat berkat saya. Tingkat respon saudara menentukan tingkat berkat saudara. Kalau saudara datang tidak respon, lebih baik pulang. Pelan-pelan ke bawah batu. Kalau kira ini kalau khotbah ini cuma mau tampang, mau taruh, mau pamer muka. Khotbah ini beban karena kita orang mesti pastikan yang orang bagikan ini bukan sekedar ilmu, tapi kehidupan. Dan kehidupan itu yang bisa merubah orang. Pesta tidak berubah orang, acara ritual tidak berubah orang, tapi firman yang keluar dari mulut Allah akan berubah orang. Jadi respon kita harus berubah dalam arti saudara tidak usah respon saya, respon Tuhan yang punya firman. Pendeta ini so kurus nih, baru kali ini baru dapat, coba gaya di muka. Maaf Pak Ketua Wilayah. So kurus nih, kita biar kurus masih kurus masih putih. Bagaimana kulit besar mati hitam. Kemarin cuma bercanda. Katakan amin. Jadi kamu harus bersungguh-sungguh menambahkan. Katakan bersungguh-sungguh menambahkan. Orang tidak bisa bertambah kalau tanpa sungguh-sungguh. Orang mau naik level tidak bisa kalau tidak sungguh-sungguh. Makan saja perlu sungguh-sungguh loh. Sampai tersuar-suar. Haleluya. Jadi sungguh-sungguh menambahkan iman. Karena iman tahun lalu, 2 tahun lalu tidak menolong untuk hari ini. Yes. Katakan amin. Nah, yes itu apa? Yes ya amin. Haleluya. Oh, sorry. Yes, amin. Ya sama. Karena yang yes itu bahasa Inggris, amin itu bahasa Ibrani, amin itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Yes, amin. Dan apabila saya respon, Tuhan akan tertarik dengan saya yang respon. Tuhan tidak tertarik dengan dompetmu, tapi Tuhan tertarik dengan respon. Biar banyak doi baru tidak suka dengar firman itu apa?
Haleluya. Kami para pendeta tidak silau dengan doi, walaupun kami butuh duit. Karena kalau kita ketemu orang mati saja, kalau kasih lihat duit, dia bangkit, kemudian mati lagi. Kita tidak munafik, tapi uang bukan segala-galanya. Jadi kita harus apa? Tambahkan pada iman kita. Supaya apa, Pak Pendeta? Jelas tadi ada 2 poin. Supaya kamu tidak akan pernah tersandung. Yes, katakan haleluya. Panas sekali di sini, maju terus. Tunggu. Udah pintar, Pak. Berusaha sungguh-sungguh. Dan kalau saudara tidak sungguh-sungguh menambahkan, tidak akan ada perubahan. Perubahan terjadi karena kita memilih. Kita memilih untuk berubah. Katakan memilih untuk berubah. Jangan jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Acara syukuran hadir, acara ibadah rutin tiap minggu tidak lagi hadir. Itu adalah jemaat yang tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka akan mudah tersandung. Mudah tersandung karena sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit maraju. Karena apa? Tidak berusaha sungguh-sungguh tambah pada iman. Haleluya. Saya seperti ini karena saya digodok dan dibentuk untuk dengar firman, bukan untuk yang saya suka, tapi yang saya butuhkan. Jangan dengar firman yang saudara suka, tapi dengar firman yang saudara butuhkan. Sebab kalau saudara suka, saudara pilih YouTube. Yang paling ganteng di situ, saudara ambil. Yang paling fasih, saudara ambil. Tapi lupa orang kasih yang pas-pas, orang malah yang ini, ya kasih yang gak laku. Tapi bagi kami, bukan itu fokusnya. Penampilanmu boleh biasa-biasa saja, tapi kalau levelmu terus naik, saudara, berlari dengan orang berlari saja kita bisa ketinggalan. Apalagi kita berjalan dengan orang berlari. Ayo gereja ini berlari. Jangan fokus pada materi, jangan silo pada berkah, tapi fokus supaya jemaat ini makin serupa Kristus. Haleluya. Pendeta, kalau ada yang tidak mau, jangan fokus kepada yang tidak mau. Fokus kepada yang mau. Karena yang mau satu saat akan mengubah yang tidak mau. Karena firman tidak pernah kembali gagal kosong. Dan firman adalah ya dan amin. Haleluya. Saudara, saya lihat dari belakang, lihat di pendeta ini, rupa dari pendeta dari planet Jupiter ini. Saya tidak ingin saudara buang waktu. Yes. Jadi yang pertama harus kita tambahkan supaya kita tidak mudah tersandung. Dan kita memiliki hak penuh. Saudara mau ke Jakarta, boleh enggak beli tiket, kemudian penjaga tiket bilang, Pak, ini tiket pesawat kursi sepol, kurang boleh bergantung. Saudara ambil? No. Saudara pastikan harus ada kursi, bahkan kursi eksekutif. Saudara bisa tidur di situ. Sampai pesawat sudah menimpang, saudara masih tidur di situ. Jadi pastikan kita memiliki hak penuh. Dan hak penuh tidak datang otomatis, tidak datang dengan sendirinya. Yang pertama adalah ayat yang keberapa tadi? 5. Baca. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Yes. Haleluya. 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 Saya harus bersungguh-sungguh menambahkan kepada iman saya kebajikan. Karena tanpa perbuatan, tanpa kebajikan, saudara punya iman boleh hebat, tapi iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati. Karena ayat ini mengatakan, Yakobus 2 ayat 22, saudara-saudara jangan percaya dengan orang yang mengatakan, kita biar begini, masuk gereja kita, tapi hati harus gereja. Duh, kedengaran rohani kan? Kalau menurut kita ini jemaat pok-pok. Kenapa? Cuma DP hati. Kalau saudara bergereja ada pakai baju putih, hati-hati kalau mau duduk. Jangan-jangan cuma jantung dengan usus.
ada duduk, karena cuma di hati dia masuk gereja. Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, Ya. dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yes, haleluya. Ingat baik-baik, iman itu ada iman jenis iman yang kuat, iman yang besar, iman yang kecil, iman yang mati, dan ada iman yang kandas. Lihat ya, iman itu tidak sama semuanya. Ada iman besar, hai ibu besarlah iman. Jadilah padamu seperti apa yang kau imani. Tapi ada orang karena memburu uang kandaslah imannya. Jadi saudara, iman tidak boleh dibiarkan tanpa ditambah dengan kebajikan, tanpa ditambah dengan perbuatan. Ibadah itu perbuatan iman. Menyembah Tuhan itu perbuatan iman. Melayani itu perbuatan iman. Dan saya percaya orang-orang kalau tidak tambah imannya dengan kebajikan, mereka akan mudah tersandung. Tersandung dan tidak pasti ke sorga. Kenapa? Tuhan kita menyelesaikan salib itu sudah selesai. Sudah selesai. Tetapi menjalani hidup, kalau saudara masih hidup, sejak percaya masih hidup, kalau saudara tidak jalani hidup bersama Tuhan, tambahkan imanmu dengan kebajikan, maka saudara bisa menjadi seperti Demas. Demas meninggalkan Tuhan, Yudas meninggalkan Tuhan. Kita seperti Ibrani pasal 6, pernah dikaruniai, mengecap karunia-karunia terbaik dari sorga, tapi yang kembali berbalik karena cuma bermodal iman tetapi tidak ada tindakan. Salah satu contoh, kalau Anda beriman hebat, satu yang saya lihat ada banyak orang imannya besar tapi mengampuninya berat. Katakan haleluya. Kita tidak dapat penglihatan. Kembali TPD, iman itu besar sekali sampai orang hati. Tidak dapat lihat. Dan kalau ada kalajengking bakal ada yang kalajengking. Kong kalah ketang. Saudara bisa lihat yang hebat-hebat. Tapi kalau saudara tidak punya kasih untuk mengampuni, semuanya sama dengan canang yang gerincing, sama dengan gong yang berkumandang. Di mata Tuhan sama dengan sampah. Tidak ada artinya. Jadi iman harus ditambah. Katakan kiri kanan, iman harus ditambah. Iman harus ditambah karena iman tidak bertambah otomatis. Haleluya. Jadi semakin saudara tambah iman dengan kebajikan, semakin potensi engkau tidak akan pernah tersandung. Dan semakin engkau memiliki hak penuh memasuki kerajaan kekal. Yang kedua, haleluya, haleluya. Ayo jangan fokus ke meja makan, fokus kepada firman. Haleluya. Anjing-anjing akan turut bekerja sama. Mereka tahu kita sedang dengar firman. Mereka tidak akan mendekati. Ya, yang kedua, ayat yang sama, baca lagi. Saudara masih bersama saya, katakan amin. Ayat yang kelima, baca lagi. Kami punya tukang baca ini. 2 Petrus 1 ayat 5. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Saya sangat ingat ayat yang berkata, umatku binasa bukan karena kurang iman saja, tetapi umatku binasa karena kurang pengetahuan. Saudara, pengetahuan firman, kita perlu limpah firman. Katakan amin. Bagi saya firman itu ada 3. Yang pertama graphe, grapo, logos, dan rema. Nah, kalau saudara tidak pernah baca buka grapo, saudara tidak pernah belajar logos, saudara akan kesulitan untuk masuk dalam bagian firman yang rema. Apalagi saudara sudah punya presuposisi, pendapat pribadi. Saya kasih contoh pendapat pribadi yang salah selama ini. Saya kasih contoh. Orang mengatakan, kalau kamu stres, layanilah Tuhan, maka stresmu akan hilang. Betul atau salah? Salah. Bagaimana orang stres melayani orang yang stres, dan akhirnya mana stres, kita stres. Tenang, Tuhan dua sama-sama stres. Harusnya yang bicara harus upgrade hidupnya, katakan amin. Dan kalau kita stres dan melayani orang stres, jadi yang benar adalah pelayanan tidak otomatis mendewasakan kita.
Yang mendewasakan kita adalah dengar firman dan Roh Kudus. Karena firman yang akan mentransformasi jiwa yang masih manusia lama, dan firman yang akan memperbaharui dan akan upgrade roh kita. Roh kita sudah baru, katakan amin. Dan roh yang baru ini butuh makanan. Tubuh butuh makan, jiwa butuh hiburan, tapi roh kita butuh makanan. Makanannya adalah firman Kristus, firman makanan keras, bukan firman hiburan. Katakan haleluya. Jadi pengetahuan itu kata Yunaninya gnosis. Tapi saya tidak mengajarkan bahasa Yunani. Tapi gnosis itu artinya knowledge, doctrine, wisdom. Banyak orang punya knowledge, tapi doktrinnya masalah. Ada banyak orang punya doktrin, tapi mendaratnya masalah. Karena tidak pakai hikmah. Berjalan di pasar, ngana sesat, ngana mau masuk neraka. Bukan itu hikmat yang benar. Pengetahuan yang benar adalah kalau orang tanya, kita kasih tahu. Orang ini tanya, jangan obrol, ini firman bukan firman murahan. Jadi kita punya iman ditambahkan dengan kebajikan. Kemudian level berikutnya, next level, katakan next level. Maka kita harus menambahkan iman kita dengan apa? Pengetahuan. Karena ada banyak orang sudah jadi umat, tapi bisa binasa oleh karena lack of knowledge, kurang pengetahuan. Saudara-saudara, kurang pengetahuan itu akibat apa? Karena tidak ada yang ngajar kita. Haleluya. Kalau ada yang ngajar kita, yang rutin, makanya saya bilang, kalau saudara jadi jemaat, jangan jadi jemaat yang pindah-pindah. Haleluya. Sekali gembala semi selamanya. Betul? Karena begini, kalau saudara lihat kekurangan gembala, apakah di tempat lain tidak ada kekurangan? Lebih baik saya berdoa untuk gembala saya, supaya dia next level bersama saya. Kalau dia naik level, saya juga naik level. Kalau dia cara masak capcaynya sudah lebih lengkap lagi, karena capcay di beberapa tempat cuma wortel dengan caisin cuma 2. Gue bilang capcay itu cuma 2 sayur. Kalau lebih cakap next level, maka gembalamu akan mudah memberi makan. Tapi setelah gembalamu naik level, kamu sudah pindah, bagaimana kamu makan? Haleluya. Bertahan sampai Tuhan datang. Haleluya. Biar bumi bergoncang, biar bumi jadi 2. Saya dan gembala akan tetap untuk terus menambahkan iman saya dengan pengetahuan firman. Tapi saya sedikit keluar. Yeremia 3 ayat yang ke-15. Saya minta tolong Fani, aku bantu supaya cepat. Yeremia 3 ayat 15. Kita butuh orang. Yeremia 3 ayat 15. Ya. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Yes, haleluya. Kita perlu orang seperti ini, makanya kalau punya gembala, doakan gembala kita supaya dia fokus. Bagaimana kasihan gembala kita mau fokus? Dia persembahan hari Minggu cuma 10.000. Kalau dia mau makan 1 minggunya tidak ada. Terpaksa di pibatanan bete. Nanti panen 3 bulan. Dia berdoa dalam nama Yesus, bete berkembang. Tapi dia tidak punya waktu lagi makan firman. Dia tidak punya waktu upgrade diri untuk makan, merenung firman dan beri firman pada anak-anaknya. Saya yakin mujizat itu dimulai dari firman. Ulangi, mujizat dimulai dari firman. Dari mana saya tahu? Tuhan mencipta langit dan bumi itu, Tuhan menciptakan langit dan bumi, saking semangatnya baku-baku cako ini. Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Jadilah bonone, tahu bonone? Tongo. Itu loh. Bahasa di sini kan? Iya. Tongo. Tongo. Ya, jadilah tongo. Jadilah gedi. Tuhan cuma bicara. Jadi di dalam setiap perkataan firman yang gembalamu bagikan, itu bukan, manusia kan bukan hidup oleh roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya keluar dari mulut Allah artinya firman yang untuk kepentingan Allah. Jangan berkhotbah untuk minta sumbangan. Katakan amin. Jangan berkhotbah untuk membuat jemaat itu tertarik karena kita ini lagi pencitraan. Orang boleh tidak tertarik pada kita. Yang paling penting orang tertarik pada firman. Dan kita tidak akan pernah tersandung.
Karena firman akan mengupgrade roh saudara, dan firman akan mengubah jiwa saudara. Dan pada saat orang lain galau, orang lain cemas, khawatir, saudara tetap kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita sebelum loncat kata lanjut khotbah. Itu pemain musik dan singer tadi mana? Mana Dora? Mari datang dulu di muka sini. Datang dulu sini. Karena orang mau melayani raja di atas segala raja. Dihormati dia. Kita menghormati dia dari pujian sampai firman, sampai doa tutup, sampai cuci piring. Terus. Makin firman dihormati, jemaat akan makin naik level. Tapi makin jemaat tidak hormat pada firman, di sini enggak ya, bukan baru kali ini. Di beberapa tempat yang lain, habis main musik, apa orang main handphone di kamar sebelah, dan orang tidak dengar firman. Apa sebab kakak yang berikut orang bakal lain? Karena orangnya tidak dengar firman. Haleluya. Bukan kalian. Ini cuma ada yang kita bilang ini bukan kamu yang saya maksud, bukan. Kalau ada yang seperti maksudku itu, saudara maksudku. Karena kita mau naik level. Berhentilah saudara jadi pelayan yang hanya untuk memuaskan manusia, tapi mengingat hati Tuhan. Tuhan suka kalau ada jemaat suka dengar firman, respon firman. Respon firman sama dengan respon Tuhan. Saudara hargai firman sama dengan hargai Tuhan. Saudara tidak, saudara tidak, coba bunyikan. Saudara tidak menghargai firman, jangan bilang saudara hargai Tuhan. Yes. Yes. Kita ada belajar menghargai Tuhan ini sampai tersuar-suar. Karena apa? Ya, tidak lagi cari sesuatu. Saya lagi cari bahwa Tuhan menanamkan benih firman hari ini. Dan benih firman itu tidak pernah kembali kosong. Saya yakin saudara, ketika dengar firman seperti ini, saudara pulang dan saudara akan berpikir, bukan itu firman tadi. Dan itu akan memberkati rohmu. Dan saudara akan makin kuat. Dompet boleh popek, tapi hati tetap sukacita. Utang boleh banyak. Jantung kan datang pagi, besok datang nggak jadi datang. Karena campur tangan Tuhan bekerja. Karena rohmu lagi kuat. Kalau saudara tahu ini rahasianya, engkau tidak akan pernah tersandung. Katakan haleluya. Haleluya. Pengetahuan firman, knowledge, doctrine, wisdom tambahkan. Pengenalan akan Tuhan tambah. Paulus bilang yang ku kehendaki adalah bukan gelarku, yang ku kehendaki bukan pelayananku, yang ku kehendaki bukan posisiku. Bahkan semua aku orang Ibrani, disunat pada hari ke-8, aku anggota Sanhedrin, saya anggota mahkamah agama, semua ku anggap sampah. Haleluya. Saudara mau anggap sampah tuh sarjananya Paulus. Di tahun berapa dia sarjana? Kita saja, saya sarjana tahun 92. Orang waktu itu baru kita ke SMTH. Kalau kita pengerja di Jakarta, untuk KV data angka. Setelah SMTH sarjana muda teologi. Tapi sebenarnya semua lain tinggi hati. Paulus bilang semua dianggap sampah. Apa yang dibandingkan dengan semua itu? Paling penting bagi Paulus dan saudara dan saya adalah mengenal hati Yesus. Apa yang Yesus mau kalau kita lagi main musik? Apa yang Yesus mau kalau kita lagi beribadah? Apa lagi yang Yesus mau kalau kita sedang dengar firman? Apa yang Yesus mau di sebuah gereja yang sedang berdiri seperti gereja ini? Dan kalau saudara tahu apa yang Yesus mau, saudara tidak akan dengar apa yang namanya kalimat Yesus bicara. Pada hari ini jika engkau mendengarkan suaraku, bukalah pintu dan aku akan masuk. Karena apa? Saudara bayangkan di 7 gereja itu Yesus mengetok pintu. Kalau Yesus mengetok pintu, Yesus ada di dalam atau di luar? Hah? Di luar, sama toh. Kalau Yesus mengetok pintu, Yesus ada di luar. Dan mungkinkah sebuah gereja Yesus ada di luar? Tidak mungkin. Kalau kejadian itu sebenarnya terjadi, berarti ada yang salah dengan gereja. Haleluya. Beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Yang ketiga,
Saya ada sedia 7. Saya tahan berdiri saudara walaupun saya kurang fit. Yang kita ragu saudara yang tidak tahan. Kenapa? Mana lebih berat? Berdiri yang mendengar duduk. Lebih berat berdiri. Tuh, tapi selama pujian tadi saya tetap berusaha berdiri. Walaupun ada waktu kita sudah mampu terduduk. Tapi hormat Tuhan tetap jalan terus. Karena Tuhan adalah pusat dari ibadah ini. Haleluya. Bukan saudara-saudara pepaya sayur pahit itu fokus dari ibadah kita. Ada atau tidak ada makanan, no problem. Haleluya. Yang ketiga, tambahkan apa? Ayatnya yang selanjutnya. Jadi 2 Petrus 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Saudara tambahkan iman sesudah kebajikan, kedua pengetahuan, yang ketiga penguasaan diri. Amin. Ibu saya mengajar saya begini, Max, filosofi pagi semakin berisi, semakin menurun. Satu jemang nih om. Filosofi pagi semakin berisi, semakin merunduk. Tapi kalau semakin tampil diri, marah kalau tidak dikasih kesempatan, bersaing negatif, kemudian menjelek-jelekan orang supaya dirinya naik, menggunakan filosofi kakak ke bawah menginjak, kiri kanan mengikut, ke atas menjilat. Darah Tuhan. Roh kata harus bersih dari kita. Store muka, cari muka, apa lagi? Store muka, cari muka, apa? Itu cara dunia. Saudara satu waktu akan tersandung. Kalau saudara dekat dengan orang kaya karena dia kaya, satu saat dia miskin, masih saudara akan dekati dia? Tidak akan. Karena motifmu karena dekati dia, karena dia kaya. Dan satu saat sudah tidak pergi kepadanya lagi. Giliran orang kaya yang kecewa dengan saudara. Waktu kita banyak doi, masih jam 5 pagi dia sudah datang. Pendeta hamba Tuhan, batoki orang kaya. Selamat malam. Malam. Ada kabar apa kau pendeta? Aduh, tadi malam Tuhan ada bicara ke kita. Oh, udah bicara apa? Tadi malam luar biasa, jelas sekali Tuhan bicara. Tuhan bicara apa, pendeta? Tuhan bicara Bapak pengusaha, harus saya diberikan pagi ini 10 juta rupiah. Oh, pengusaha bilang begini, oh kita lihat tadi malam ada dengar suara Tuhan. Dan kita dengar jelas sekali. Oh, so pastor orang ini. Dulu pendeta. Pendeta tanya, apa tuh suara Tuhan? Pengusaha bilang, Tuhan bilang pelan-pelan mar jelas. Kalau ada orang datang pagi-pagi, minta doi, jangan kasih. Saudara, biar dipakai Tuhan, belajar kuasai diri. Kuasai diri. Kalau memang lagi tidak ada, nahan diri. Karena saudara akan terjebak pinjaman online. Betul? Tergoda pinjaman online, tidak bisa menguasai diri. Natal ini saudara, lebih baik tidak ke Mantos, tidak ke mall. Karena di sana ada banyak godaan keinginan mata. Mana lebih baik? Saudara pakai pakaian licin, bersih, rapi, tapi saudara belinya murah. Daripada saudara mahal-mahal, saudara beli luar biasa, kemudian saudara stres karena satu rumah 2 bapak mama dan anak ada 7. Bayangkan, saudara kalau tidak kuasai diri di Natal ini, imanmu akan morat-marit. Katakan amin. Haleluya. Lebih baik saudara-saudara, kan orang tidak tahu pakaian kita. Lebih baik orang yang tahu A, B, C, atas bawah cabok. Yang penting cuci baik-baik, setrika baik-baik. Karena yang paling penting bersih. Amin.
Daripada gagal belum lunas. Kuasai diri, katakan haleluya. Kuasai diri. Basumbang di gereja berat mau beli babi 2 juta 1 biji. Dan saya yakin saudara akan naik level dan tidak akan pernah tersandung. Kalau saudara tambahkan iman saudara dengan penguasaan diri, ada barang yang tidak perlu saudara beli, karena penguasaan diri akan menolong iman saudara. Dan itu sebabnya hari penguasaan diri itu akan menolong kita dari banyak hal yang sulit. Oktober itu orang ke toko bertambah. November nota pembayaran bertambah. Dan Desember kalau tidak penguasaan diri, derita semakin bertambah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk pemain musik yang duduk manis yang luar biasa. Saya tidak berubah. Kalau sikap ini dipelihara, kalau sikap hormat begini dipelihara, habis pelayanan duduk dengan firman sampai pongo, Anda akan naik level. Orang akan melihat dengan sebelah mata. Skillmu biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau hormat firman,